Puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oleh kemurahan Tuhan, kita masih diberikan perpanjangan umur untuk bisa merayakan Natal. Nah, saudaraku, di dalam rangka menyambut Natal ini, marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah, kesempatan ini saya gunakan untuk menyampaikan firman Allah dengan satu topik bahasan menyambut Natal. Menyongsong, menyambut Natal, saudaraku ya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, kita baca dulu ayatnya di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Nah, saudaraku, Natal itu sesungguhnya bukan sesuatu yang baru, ya. Itu telah terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu, ya. Ketika Tuhan Yesus dilahirkan di kandang Bethlehem. Nah, sekarang kita hanya memperingati saja, ya. Karena apa? Segala sesuatu peristiwa sejarah, karena Natal itu merupakan sejarah. Sejarah itu adalah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi dan kita tidak boleh melupakan begitu saja. Ya, tidak boleh. Sejarah itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan Natal itu yang pertama benar-benar terjadi. Ya, dan itu tidak boleh dilupakan begitu saja. Sebab itulah kalau kita lihat bangsa kita setiap tahun merayakan hari kemerdekaan karena mereka tidak melupakan sejarah. Nah, demikian pula dengan kita, saudaraku, jangan sampai lupa akan sejarah itu. Ya. Nah, kesalahan nih, saudaraku ya. Kesalahan banyak orang di dalam menyambut Natal ini. Nah, kebanyakan mereka hanya menyambut dengan perayaan. Nah, inilah satu kekeliruan. Ya, menyambut Natal itu dengan secara umum, dengan cara perayaan saja. Ya, itulah sebabnya kemudian gereja-gereja atau pribadi-pribadi orang percaya mempersiapkan penampilan mereka, ya, penampilan mereka dengan kemudian kado-kado dipersiapkan itu setiap tahun. Atau mungkin karena kita punya tetangga dan lain sebagainya, ada silaturahmi, ya, mengunjungi untuk mengucapkan Natal. Nah, saudaraku, saya tinggal di kampung, ya, gereja saya itu di kampung. Tapi saya melihat warga kampung saya itu toleransinya sangat tinggi. Setiap tahun ketika Natal saya sudah mempersiapkan mereka berdatangan, ya, open house. Ya, sampai pernah satu saat ada seorang teman berkata kayak wali kota saja mengadakan open house. Saya bilang wali kota kalah, ya, karena mereka berdatangan, saudara, ya. Berdatangan ya dengan, ya, tentu saja dengan budaya mereka masing-masing, ya, dan mereka datang hanya satu saja untuk mengucapkan selamat Natal. Mereka tahu semua kalau Natal itu merupakan hari raya, cuma sayangnya banyak orang hanya menyambut Natal itu dengan perayaan. Dan ada kalanya orang Kristen itu menggunakan atau memanfaatkan waktu Natal karena mungkin libur pekerjaan, libur sekolah, nah, dengan pergi berwisata, ya, berwisata, mengunjungi tempat-tempat rekreasi, ya, dalam menyambut Natal itu, saudaraku. Ada juga mereka yang pergi ke diskotik, poya-poya, hura-hura, wow, salah, ya. Yang paling celaka lagi memang Natal itu ketika datang setiap tahun mereka semua mempersiapkan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kita lihat saja pedagang-pedagang aksesoris Natal itu sudah bermunculan jauh sebelum Desember, itu sudah muncul di mana-mana dengan jenis aksesoris yang macam-macam, saudaraku. Ya, komersial mereka. Nah, saudaraku, ya sebenarnya tidak salah lah kita menyambutnya. Cuma kita mesti memahami makna Natal itu sesungguhnya. Bukan hanya sekedar hura-hura, bukan hanya sekedar perayaan, tetapi kita hargai Natal itu sesungguhnya. Marilah kita sambut Natal dengan benar. Nah, bagaimana sekarang kita menyambut Natal itu dengan benar? Nah, saudaraku, dan untuk hal ini tentu dibutuhkan pemahaman.
Kita harus memahami makna Natal itu sesungguhnya. Ya. Dan saudara tahu makna Natal sesungguhnya itu adalah penyataan atau bukti daripada kasih Allah kepada dunia ini. Ya. Haleluya. Nah, sebab itu mari kita baca dulu ayatnya dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, ya, dia tidak akan pernah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Nah, saudaraku, tidak ada kasih yang melebihi daripada kasih Allah ini. Tidak ada kasih yang bisa menandingi kasih Allah yang begitu besar, sampai anaknya sendiri direlakan demi untuk menolong orang lain. Karena kasih itu adalah satu usaha membahagiakan orang lain. Nah, saudaraku, sampai pada ujungnya kemudian Yesus harus mati di atas kayu salib sebagai bukti kasih daripada Allah kepada manusia ini. Yesus sendiri itu adalah Allah, saudaraku. Ya, dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu sendiri adalah Allah. Tetapi ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Oh, luar biasa. Ya, tinggal bersama kita. Saudaraku, sejak awal Allah menciptakan manusia, ada satu kerinduan persekutuan terjadi antara manusia dengan Allah. Itu sebabnya ketika pada angin sejuk, Allah selalu mengunjungi Adam dan Hawa di Taman Eden. Adam, di mana kau? Tapi dosa telah memisahkan. Ya, dosa yang membuat jarak pemisah antara manusia dengan Allah. Dosa yang membuat manusia harus menderita. Tetapi apa yang terjadi? Allah menyatakan kasih-Nya. Kasih Allah tidak bisa dipadamkan. Ya, Dia menyerahkan anaknya. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Keberadaan kealahannya itu telah ditinggalkan. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya dan turun serendah-rendah, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia rela mati, bahkan mati di atas kayu salib. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah ini. Ya, saudaraku. Nah, kembali kepada pertanyaan, bagaimana kita bisa menyambut Natal itu dengan benar? Nah, untuk bisa menyambut Natal itu dengan benar, sesungguhnya kita harus mengingat sejarah. Ya, sejarah Natal itu, sekali lagi, sejarah nggak bisa dilupakan, saudaraku. Ya, kita bisa melihat bagaimana penyambutan Natal pada waktu Natal yang pertama itu, pada waktu Natal awal itu, saudaraku ya. Nah, untuk hal ini tentu kita akan perhatikan ya, bahwa Natal itu sesungguhnya telah terjadi, tetapi sebelum terjadi itu sudah dipersiapkan lebih dulu. Natal itu sudah dipersiapkan. Haleluya. Jadi dipersiapkan itu artinya sebelum terjadi itu sudah dikemas sedemikian rupa. Ya, haleluya. Kita perhatikan 2700 tahun yang lalu. Ya, saudaraku, ketika Yesus belum lahir di kandang Bethlehem, ya, 700 tahun sebelumnya, para nabi itulah mempersiapkan, ya, mempersiapkan untuk datangnya Mesias, datangnya juru selamat itu bagi manusia. Tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 5, seorang anak telah lahir untuk kita. Ya, seorang putra telah diberikan, dikaruniakan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Sudah dipersiapkan, saudaraku.
700 tahun sebelum Yesus datang, itu sudah dipersiapkan. Mereka sudah tahu bahwa akan ada datang seorang Mesias. Nah, setahun kemudian sebelum Yesus lahir, saudaraku, persiapan Natal itu diarahkan ya kepada dua sosok. Yang pertama pada Maria, ya, malaikat datang mempersiapkan Natal itu dan melibatkan Maria. Dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 31 dikatakan, di dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea. Ya, di Galilea itu bernama Nazaret. Nazaret itu bukan kota besar, saudaraku, pedesaan. Ya. Haleluya. Saudaraku, tetapi justru malaikat Tuhan disuruh oleh Allah untuk pergi ke sana. Kepada seorang perawat, ada identitas yang dibutuhkan. Seorang perawan yang lagi bertunangan ya dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, ya, dan orang itu bernama Maria. Saudaraku, orang yang dipersiapkan identitasnya jelas. Dia seorang gadis, seorang perawan, ya. Tapi dalam posisi statusnya sebagai tunangan, sedang bertunangan. Ya. Jadi dia mendapatkan lawatan malaikat untuk mempersiapkan Natal itu. Haleluya. Nah, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hei engkau yang dikaruniai, Allah menyertai engkau." Oh, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa ya arti salam ini? Nah, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Maria dipersiapkan, ya. Yusuf dipersiapkan, Maria dipersiapkan, ya saudaraku, untuk datangnya Mesias. Nabi-nabi zaman dulu sudah mempersiapkan. Haleluya. Nah, haleluya. Dan tidak hanya kepada Maria, tapi Yusuf pun juga dipersiapkan. Ya, dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 21 dikatakan di sana, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, karena Yusuf suaminya itu seorang yang tulus hati dan dia tidak mau mencemarkan nama istrinya, ya walaupun belum terjadi sebagai suami istri, calon saja ya. Ya, dia tidak mau mencemarkan istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Haleluya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan datang menampakkan dirinya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Saudaraku, Yusuf dan Maria dipersiapkan. Mereka inilah yang dipersiapkan Allah untuk menyambut Natal. Baik para nabi, baik Maria, baik Yusuf adalah orang-orang yang dipersiapkan. Nah, saudaraku, langkah selanjutnya tidak hanya dipersiapkan, kita akan melihat respon. Ya, bagaimana ketika Natal itu sampai, sambutan dari orang-orang pada awal itu bagaimana? Nah, ini yang perlu kita perhatikan supaya kita memahami bagaimana kita tatkala kita menyambut Natal pada hari-hari berikutnya dan sampai tahun-tahun berikutnya seperti sekarang ini,
saudaraku, ya, kita tidak salah. Tidak hanya hura-hura, tidak hanya pesta pora, tidak hanya perayaan saja, tapi kita sambut dengan benar. Ya. Nah, bagaimana orang-orang pada waktu itu, ya, pada waktu Natal pertama itu menyambutnya. Nah, ketika Yusuf dan Maria dia pergi ke Bethlehem, ya selalu karena ada sensus, maka mereka berdua pergi Bethlehem untuk kemudian akan melahirkan Yesus di sana, ya. Tapi bagaimana sambutan orang-orang pada saat itu? Ya, kita lihat yang pertama adalah penginapan. Ya, artinya orang-orang pemilik penginapan atau orang-orang yang sudah berada di dalam penginapan itu. Bagaimana respon mereka untuk menyambut Natal ini, saudaraku, ya? Nah, di dalam Matius pasal 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan di sana, ketika mereka Maria dan Yusuf itu ya tiba waktunya Maria untuk bersalin, ketika mereka tiba di Bethlehem, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Waduh. Saudaraku, bayangkan seorang ibu yang akan melahirkan, pasti persiapannya lengkap, sudah komplit, ya. Tempat tidurnya, bantal kasurnya, selimutnya, belum lagi bedak dan peralatan-peralatan kosmetiknya. Aduh, sudah dipersiapkan. Tapi apa yang terjadi dengan Yesus Tuhan kita ketika dia lahir ke dalam dunia, saudaraku, dalam kondisi yang sedemikian rupa, dan Alkitab mengatakan ditidurkan di dalam palungan. Palungan itu tempat makanan domba-domba di dalam kandang dan diselimuti dengan kain lampin. Bayangkan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Bukan tanpa sebab. Karena Alkitab mengatakan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Wah, ini saudaraku, ketika mereka tiba di Bethlehem, penginapan sudah penuh. Tutup semua, sudah tidak terima tamu yang lain. Tidak terima penghuni yang lain. Ya, tutup, ditolak. Maaf, tutup. Sudah penuh, pergi cari tempat lain. Saudara, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka tidak mengenal siapa Yesus yang akan dilahirkan. Kalau mereka kenal, mereka akan berebutan, saudaraku. Ya, di sini saja, di sini, buka pintunya. Tapi karena mereka tidak mengenal, tatkala Yesus akan dilahirkan, bagaimana sambutan mereka? Tutup pintu, tolak. Ini penghuni penginapan. Bagaimana mereka menyambut Natal? Ya, yang kedua, Herodes. Bagaimana dia menyambut Natal? Herodes adalah seorang raja pada saat itu. Ya, di dalam Matius pasal 2 ayat 3 dikatakan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta dengan seluruh Yerusalem. Orang Majus datang karena dia melihat bintang, suatu pertanda seorang raja telah dilahirkan. Tetapi karena dia seorang raja yang akan lahir, maka dia datang cari di Bethlehem itu dan singgahlah di rumahnya si Raja Herodes, istana. Ya, karena raja yang dilahirkan, dan bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Sebab aku datang untuk menyembah dia. Wow, Herodes langsung terkejut. Waduh, ini tidak boleh terjadi. Ya, tidak boleh terjadi. Karena ini merupakan satu persaingan baginya. Maka kemudian dia berkata kepada orang Majus, pergi cari ya. Nanti kalau sudah ketemu balik ke sini, kasih tahu di mana lokasinya. Sebab nanti aku akan datang ke sana dan aku akan menyembah dia. Wah, liciknya dia, ya. Tetapi ayat mengatakan ya bahwa ya, ketika orang Majus itu sudah bertemu dengan Yesus, maka dia diperingatkan oleh Allah jangan sampai balik. Ya, dalam Matius pasal 2 ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu. Sejujurnya orang Majus itu tidak memperdayakan dia. Ya, tetapi sudah diperingatkan Allah jangan balik kembali ke Herodes. Ya, kamu cari jalan lain.
Maka Herodes sangat marah, ya, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan informasi atau waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Umur 2 tahun ke bawah. Terjadi pembantaian besar-besaran di Bethlehem, saudara, oleh Herodes, orang raja. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu terjadi karena keangkuhan, saudaraku. Takut tersaingi, sombong, ya. Itulah. Kalau orang-orang di penginapan, mereka karena nggak kenal, ya, siapa Yesus yang dilahirkan itu, sebab itu dia tolak. Dan sampai sekarang pun banyak orang hanya tahu hari Natal dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak mau terima Yesus karena mereka tidak mengenal secara pribadi. Tetapi Herodes ini beda. Dia orang yang sombong, takut tersaingi, maka dia marah ketika melihat ada seorang atau mendengar seorang yang raja yang akan dilahirkan. Bagaimana kita menyambut Natal, saudaraku? Ya, banyak juga orang-orang yang seperti Herodes ini. Ya, ketika Natal kemudian akan dirayakan, dibentuklah panitia-panitia, ya, panitia-panitia perayaan. Ada orang yang sombong mengatakan karena nggak dilibatkan, ya, di dalam kepanitiaan yang utama. Kenapa bukan saya yang jadi ketuanya? Kenapa saya hanya ditempatkan di bagian security, bagian keamanan? Marah. Banyak orang seperti itu, saudara. Ya, kalau sudah waktunya Natal ini udah timbul persaingan. Ya, sama seperti Herodes. Ya. Dan yang ketiga, orang Majus sendiri. Bagaimana tatkala dia mereka itu menyambut Natal itu, saudaraku. Dalam Matius pasal 2 ayat 1-2 dikatakan di situ. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Sudah diperkirakan ini dari Babilonia, ya, karena orang-orang Israel dulu pernah ditawan di sana, ya, dan mungkin mendengar dari bagaimana orang-orang Israel berkata bahwa akan ada Mesias, akan ada juru selamat yang akan lahir, ya. Maka kemudian orang-orang Majus itu ketika melihat tanda di langit, melihat bintang itu yang menandakan ada kelahiran seorang, ya, juru selamat, raja baru. Ya. Kemudian dia pergi mencarinya. Wow, luar biasa. Ketika dia melihat tanda itu, dia pergi mencari dan kemudian bertanya-tanya, ya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Karena saya punya tujuan, kami datang karena sudah melihat bintangnya dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Hebat. Tujuan dia menyambut Natal adalah untuk merendahkan diri di hadapan Allah, menyembah. Saudara, luar biasa dasar, ya. Nah, di dalam ayat selanjutnya dikatakan di dalam ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, oh, dia sangat bersuka cita. Ya. Bintang itu menjadi penunjuk jalan untuk dia sampai di tempat, di lokasi di mana Yesus itu lahir. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu benar-benar menjadi satu praktek hidup. Begitu ketemu, dia menyembah. Bayangkan seorang yang punya pendidikan tinggi, pengetahuan yang luar biasa, dia bisa membaca tanda bintang-bintang itu. Tetapi dia tidak menyombongkan diri dengan pendidikannya yang tinggi, dengan pengetahuannya yang tinggi. Tetapi dia datang mencari Yesus dengan satu tujuan, menyembah. Bagaimana kita waktu kita Natal ini? Apa tujuan kita merayakan Natal? Apakah seperti orang Majus ini? Kita datang untuk menyembah. Dan satu hal, mereka membuka tempat harta bendanya. Dia datang bukan dengan tangan kosong, tetapi dia datang, ya, dengan persembahan, dan mereka mempersembahkan kepada Tuhan, yaitu emas
kemenyan, dan mur. Saudara, ini bukan kebetulan, tapi ada unsur kesengajaan dari Herodes ini untuk membuat 3 jenis persembahan ini yang diarahkan dan dipersembahkan kepada Yesus Kristus sebagai penghormatan dari raja di atas segala raja. Ya, sudah perhatikan. Haleluya. Emas, kemenyan, dan mur. Ini bukan persembahan biasa, tapi persembahan itu merupakan satu simbolik, tanda. Dengan mempersembahkan emas, dia mengagungkan Yesus itu sebagai raja. Karena emas itu adalah lambang dari raja. Emas itu adalah emas yang tertinggi dari logam yang tertinggi dari segala logam yang ada. Emas punya nilai yang lebih tinggi. Dan pada saat itu orang yang datang kepada raja dengan persembahan harus emas. Orang Majus datang dengan menyembah dan menghargai Yesus sebagai raja di atas segala raja. Dan yang kedua jenis persembahannya adalah kemenyan. Kemenyan ini adalah sarana yang dibawa oleh imam-imam untuk menghadap hadirat Allah. Ya, imam yang punya hak untuk membawa persembahan dalam bentuk kemenyan. Jadi tatkala Herodes ini dia datang mempersembahkan kemenyan, dia menghargai Yesus sebagai imam besar agung, saudara. Imam besar agung yang bisa masuk ke dalam hadirat Bapa sendiri. Kata surat Ibrani dikatakan demikian. Dia adalah imam besar agung yang masuk bukan dalam kemah buatan manusia, tetapi dia masuk ke dalam surga. Imam besar agung yang mengadakan syafaat bagi dosa manusia. Herodes orang Majus luar biasa. Dia menghargai Yesus, memuliakan dia sebagai imam besar. Dan yang ketiga, mur. Mur ini adalah rempah-rempah yang biasa digunakan untuk memboreh mayat. Kita lihat perempuan-perempuan ketika mereka datang ke kubur Yesus, mereka membawa rempah-rempah. Saudaraku, orang Majus datang membawa rempah-rempah dengan satu penghargaan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Karena nanti saatnya Yesus akan mati di atas kayu salib bagi semua orang. Luar biasa. Persembahan dari orang Majus ini, saudaraku. Ketika dia datang kepada Tuhan bukan dengan tangan yang kosong. Dengan satu penghargaan, penghormatan bukan karena perayaannya. Bukan. Tapi dia datang untuk menyembah dan memberikan penghormatan yang begitu tinggi kepada Tuhan dengan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Haleluya. Haleluya. Dan tokoh yang keempat, bagaimana ketika mereka menyambut Natal, itulah gembala-gembala. Saudaraku, dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 11, di situ dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ternaknya tidur dijaga pada waktu malam yang gelap, tidak ada terang di situ. Saudaraku, tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dengan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ada apa ini? Malaikat datang bukan hanya kepada orang kaya, bukan hanya kepada orang yang berpendidikan tinggi, tetapi juga kepada gembala-gembala. Gembala ini bukan pemilik domba. Gembala ini ada gembala upahan. Ya, memang ada gembala pemilik domba, tetapi ini adalah gembala upahan, dibayar. Saudaraku, posisinya nggak tinggi, dia adalah orang-orang rendahan. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Malaikat disuruh untuk memberitakan Natal ini kepada gembala-gembala ini. Ya, lalu malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut.
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, seluruh lapisan, yang kaya, yang miskin, yang bodoh, yang pintar, dari segala bangsa, kulit, kuning, putih, hitam, putih, merah. Hari ini telah lahir, telah terjadi Natal itu, ya, bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Saudara, sekali lagi, kasih Allah tidak memandang status, ya. Mereka gembala-gembala biasa saja, upahan, ya. Tapi inilah bukti kasih Allah yang merata kepada semua lapisan, ya. Dan puji Tuhan, orang Kristen itu mempunyai ciri kasih hidup, kasih kepada semua orang tanpa pandang bulu, ya. Dan kalau ada orang Kristen yang tidak memiliki kasih, segera bertobat. Karena ciri khas daripada orang percaya itu adalah memiliki kehidupan yang kasih, sama seperti gurunya, ya. Seorang murid itu tidak akan pernah lebih dari gurunya, tetapi kalau dia sudah tamat belajar, maka dia akan menjadi sama dengan gurunya. Kasih Allah dinyatakan kepada gembala-gembala ini. Tetapi bagaimana ketika mereka mendengar berita tentang Natal itu, sambutan mereka gimana? Ini yang penting, saudaraku. Nah, Matius pasal 12, pasal 2 tadi, dalam ayat 16 dan 20 dikatakan, lalu mereka cepat-cepat, mereka segera berangkat. Ketika mereka mendengar berita Natal itu, mereka berangkat dan mereka mencari dan bahkan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Saudaraku, haleluya. Di tengah-tengah kegelapan mereka datang mencari bayi Natal itu. Saudaraku, dengan bukan dengan gemerlapan ya, aksesoris Natal, tidak, tetapi dengan cahaya terang dari malaikat, ya. Dia berangkat. Haleluya. Haleluya. Bukan dengan gemerlapan pohon Natal yang seperti sekarang. Oh, kalau tidak ada pohon Natalnya rasanya nggak lengkap, ya. Tapi gembala-gembala tanpa pohon Natal, tapi dengan terang ada cahaya dari malaikat yang luar biasa menyertai mereka, ya. Bukan dengan baju yang mahal, ya. Oh, kalau Natal sudah semua pergi ke mall, cari ganti baju baru, seragam apa yang digunakan dan lain sebagainya. Tetapi ternyata gembala-gembala ini dia datang hanya dengan pakaian gembalanya, ya. Saudara, dan akibatnya apa? Ayat 20 mengatakan, maka ketika mereka sudah bertemu dengan Yesus, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan lihat itu semuanya cocok persis sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Wow, luar biasa. Pulang dengan sukacita, saudaraku, ya. Natal harus ditandai dengan sukacita. Kenapa? Perjumpaan dengan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terjadilah sukacita di antara mereka karena mereka tidak mengabaikan pesan Natal itu. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Justru inilah yang banyak terjadi di gereja-gereja, saudaraku. Ketika Natal terjadilah persungutan satu dengan yang lain. Hanya karena perkara konsumsi saja terjadi bentrokan. Yang satu minta nasi kotak, yang satu minta nasi bungkus, yang satu hanya minta kue saja, yang lain minta yang aneh-aneh, hanya bersoal konsumsi. Seringkali ribet di gereja pada saat Natal. Justru pada saat Natal ada damai sejahtera. Kenapa? Menyambut Natal dengan salah. Tetapi marilah kita sambut Natal dengan sukacita seperti para gembala ini, saudaraku. Dia pulang dengan sukacita luar biasa, memuji, memuliakan Allah. Tidak ada sengketa di antara mereka. Haleluya. Nah, saudaraku, dari beberapa tokoh yang menyambut Natal itu, yang paling hebat sesungguhnya adalah dua sosok ini. Yang paling hebat luar biasa sehingga Natal benar-benar terjadi, terwujud tatkala mereka menyambut Natal ini. Gimana? Ya, saudaraku, yang pertama adalah Maria sendiri. Coba kita kembali baca dalam Lukas pasal 2 ayat 30,
Ya, dikatakan kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, sesungguhnya engkau akan melahirkan. Ya, engkau akan mengandung dan berlanjut pada kelahiran, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau namai dia Yesus." Tetapi apa yang terjadi? Maria berkata, "Bah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Enggak. Karena aku belum bersuami." Hebat. Dia mengakui dan berani berkata, "Aku belum bersuami. Memang aku sudah bertunangan, tetapi aku belum bersuami. Bagaimana saya bisa melahirkan anak? Tidak mau." Wow, seorang yang menjaga kekudusan di dalam hidup. Sekarang banyak saudara yang mengaku gadis tapi sudah janda. Bener kan? Sudah janda berkali-kali. Padahal belum menikah. Masih gadis. Tetapi bukan perawan. Maria tidak mau. Dia bertahan. Tidak. Dia menjaga kekudusan di dalam hidup. Natal itu terjadi membahagiakan hidup ini karena hidup ditandai dengan kekudusan, ya. Yang kedua, Yusuf sendiri. Ya, kita perhatikan Matius pasal 1 dan 18 dan 20 tadi. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suami seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Pribadi yang sangat bagus sekali. Hatinya disakiti. "Tunanganku belum aku jamah sudah hamil." Coba kalau kita, kau sudah gembar-gembor ke sana kemari. Pacarku tidak setia, tunanganku tidak setia. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf, seorang yang tulus hati, dia tidak mau mencemarkan orang lain. Dia tetap menjaga nama baik orang lain. Saudaraku, maka dengan diam-diam ia ingin meninggalkan Maria. Haleluya. Tetapi ketika ia lagi mempertimbangkan, mikir-mikir, nggak spontan, saudaraku, dia mempertimbangkan untung ruginya, baik buruknya, maka malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepadanya ketika dia sedang bermimpi. Menampakkan dirinya dalam mimpi dan kemudian berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut, janganlah engkau ragu-ragu mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab kamu tahu ya, anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus." Malaikat memberitahu kepada orang yang tulus hati, saudaraku. Haleluya. Dan apa yang terjadi? Sesudah Yusuf bangun dari mimpinya, bangun dari tidurnya, maka Yusuf berbuat persis cocok seperti apa yang diperintahkan oleh malaikat itu. Maka ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dia gak ragu-ragu lagi ambil Maria sebagai istrinya, karena dia tahu ini adalah rencana Allah. Dia sambut Natal itu dengan baik. Hebat. Dan satu hal lagi yang paling hebat mereka berdua, ya, di dalam ayat 25 sudah aku dikatakan di sana, tetapi mereka tidak bersetubuh, ya, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria itu melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamainya dia Yesus. Hebat kedua-duanya. Ketika mereka mendapatkan berkat dari Tuhan untuk menjadi sarana keselamatan bagi banyak orang, dia menjaga diri dalam kekudusan. Kudus, kudus, kudus. Dikatakan setelah mereka menikah, tidak seperti kebanyakan orang, saudaraku, ya,
Begitu masuk dalam pernikahan, sudah malam, tamu-tamu mungkin belum bersih, dia sudah masuk kamar. Tetapi ini Yusuf tidak. Ketika dia mengambil Maria sebagai istrinya, Alkitab mengatakan dia tidak mengotori benih yang ada di dalam kandungan Maria. Dia tidak mengotori benih firman Allah itu. Dia tidak menjaga kekudusannya sampai benar-benar saat Maria melahirkan. Hebat, saudaraku. Inilah tokoh-tokoh dalam penyambutan awal Natal itu. Bagaimana kita harus meneladani mereka. Jangan seperti orang-orang di dalam penginapan itu. Jangan seperti Herodes. Tapi mari kita datang seperti orang Majus, menikmati kebahagiaan. Dan dia tetap memuliakan Allah. Seperti gembala-gembala yang pulang dengan sukacita luar biasa. Dan seperti Yusuf dan Maria yang tetap menjaga kekudusannya, saudaraku, sampai benar-benar Natal itu menjadi kenyataan. Haleluya, 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 ya, haleluya. Marilah kita batasi diri kita, saudaraku, ya, dari hal-hal yang berbau kedagingan dan keduniawian di dalam merayakan Natal ini. Mari kita sambut kehadiran Yesus Kristus dengan benar. Bukan sekedar merayakan Natalnya, ya, tapi kita sambut dengan benar, ya. Tetapi kita sambut kelahiran Yesus di dalam hidup kita. Haleluya. Paulus berkata dalam Galati pasal 2 ayat yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus hidup di dalam aku, saudara, ya. Haleluya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging, memang kami masih hidup di dalam daging, adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalam aku. Yang nampak bukan dirinya sendiri, tetapi Yesus Kristus. Orang percaya, saudaraku, harus bisa menampakkan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari kita sambut Natal ini dengan benar, ya. Kita menyambut Natal dengan benar, sekali lagi, tidak seperti orang-orang dalam penginapan, ya, karena mereka tidak memahami siapa Kristus itu sesungguhnya, sehingga mereka tidak mau menampungnya. Jangan seperti Herodes, karena kewibawaannya merasa terusik, kemudian menjadi kecemburuan, ya, dan terjadilah sesuatu yang tidak bahagia di dalam hidupnya, ya. Tetapi mari kita seperti orang Majus, ya, tidak menyombongkan diri, walaupun dia seorang, mereka tokoh-tokoh, ya, mereka adalah memiliki pendidikan tinggi, tetapi ternyata dia datang merendahkan diri menyembah Yesus. Dia sambut Natal itu dengan kebahagiaan, dengan kerendahan hatinya, dan membawa persembahan, menjunjung, menghargai, menghormati Yesus sebagai Raja, Imam, dan bahkan sebagai Juru Selamat dunia. Dan terlebih lagi sebagai Yusuf dan Maria. Saudaraku, dalam menyambut Natal ini, jangan kita mencemarkan diri, tetapi mari kita tetap jaga di dalam kekudusan. Kenapa, saudaraku? Karena Allah yang memanggil kita adalah kudus. Saya yakin kebahagiaan akan menanti kita semua. Puji Tuhan, selamat hari Natal. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.